Di novel Renegade Immortal, Raja Abadi Qing Shui merupakan sosok senior yang luar biasa protektif sekaligus sangat memanjakan adik seperguruannya. Namun, banyak penonton yang tidak mengetahui betapa banyaknya kekacauan dan masalah besar yang telah diselesaikan Qing Shui demi Wang Lin di wilayah bintang All Heaven. Bahkan ketika identitas sejati Wang Lin akhirnya terungkap di hadapan publik bahwa ia bukan hanya murid dari Kaisar Abadi Baifan, melainkan juga adik seperguruan yang paling disayangi dan dilindungi oleh Raja Abadi Qing Shui. Reaksi serta tingkat keterkejutan mental yang dialami oleh seluruh kultivator All Heaven sungguh berada di luar nalar siapapun. Perlu kita ketahui, ketika Raja Abadi Qing Shui pertama kali muncul ke permukaan, tingkat kultivasinya berada di puncak ranah Nirvana Shattered. Namun, berhubung ia mendalami jalan pembantaian dan menguasai ranah ekstrim, kemampuan tempur puncak milik Qing Shui di bawah tingkat langkah ketiga merupakan yang paling dominan dan tak tertandingi. Dengan kata lain, seiring dengan pulihnya kekuatan Qing Shui kembali ke masa keemasannya, di seluruh wilayah bintang All Heaven, hanya ada satu orang yang sanggup menahannya, yaitu Lu Fuzi yang telah mencapai tahap awal Nirvana Void. Sementara itu, kultivator lainnya di mata Qing Shui tak lebih dari sekadar semut yang bisa diratakan kapan saja. Begitu Qing Shui berhasil memulihkan kesadaran dirinya secara utuh, ia langsung berpesan kepada Wang Lin bahwa karena adik kecilnya itu telah menguasai teknik memanggil angin, maka Wang Lin secara tidak langsung telah menjadi penerus warisan gurunya. Qing Shui berpesan agar Wang Lin mendalami ilmu tersebut dengan sungguh-sungguh dan tidak membiarkan nama besar guru mereka tercoreng. Pada dasarnya, Qing Shui merasa sangat berutang budi dan berduka atas gugurnya sang guru, sehingga seluruh rasa bakti dan kebaikan yang tidak sempat ia berikan kepada gurunya dialihkan sepenuhnya untuk memanjakan dan melindungi Wang Lin. Lantas, seberapa banyak kekacauan yang telah dibersihkan oleh Qing Shui demi Wang Lin? Singkatnya, sejak awal melangkah ke wilayah bintang All Heaven, Wang Lin sebenarnya sempat bersikap agak rendah hati. Namun, seiring waktu, ia mulai berselisih dan meratakan keluarga-keluarga kecil seperti keluarga Qian dan keluarga Huan. Meskipun keluarga-keluarga kecil tersebut tidak lagi menjadi ancaman bagi Wang Lin, namun masalah utamanya muncul ketika ia merampok seluruh isi pavilion koleksi milik 4 keluarga besar di alam abadi petir. 4 keluarga besar ini bukanlah keluarga sembarangan, sebab di dalam keluarga mereka bersemayam para ahli berilmu tinggi dengan kultivasi Nirvana Scryer hingga Nirvana Shattered. Sebuah ancaman mengerikan yang belum sanggup dihadapi oleh Wang Lin seorang diri saat ini. Kemudian, setelah Wang Lin melangkah keluar dari alam abadi petir, musuh besar pertama yang mencegatnya adalah keluarga Yao. Patriark mereka, Xue Shenzi, memiliki kultivasi tahap pertengahan Nirvana Shattered. Alasan utama Xue Shenzi mengejar Wang Lin sebenarnya bukan sekadar karena anggota keluarganya atau leluhur darah tewas, melainkan karena di dalam tubuh Xue Shenzi terkurung seekor setan kuno bintang 6 yang terluka. Xue Shenzi mengincar kekuatan dukun kuno di dalam tubuh Wang Lin demi memulihkan lukanya sendiri. Oleh karena itu, Xue Shenzi mengumpulkan seluruh pasukannya dan mengeluarkan perintah perburuan surgawi untuk mengerahkan seluruh kultivator All Heaven demi menangkap Wang Lin. Mengenai masalah ini, Raja Abadi Qing Shui sebenarnya sudah mengetahui semuanya dari awal. Namun, alasan ia tidak langsung turun tangan adalah karena ia ingin memanfaatkan momen tersebut sebagai ajang latihan fisik dan mental agar Wang Lin terdesak dan berhasil menerobos tingkat kultivasinya. Kemudian, setelah Wang Lin secara berturut-turut membantai para ahli ranah korporal dan Nirvana Scryer keluarga Yao, serta memanfaatkan amukan Moongazer Serpent untuk membantai 300.000 kultivator All Heaven, Wang Lin berhasil menerobos ke tahap awal Nirvana Scryer. Di saat yang sama, julukan Master Demon Shumu juga bergema di mana-mana, yang berarti Wang Lin telah menyinggung hampir separuh dari keluarga kultivasi di wilayah bintang All Heaven. Oleh karena itu, Xue Shenzi yang melihat para kultivator biasa gagal menumbangkan Wang Lin, akhirnya bertindak curang dengan turun tangan secara langsung untuk mengintimidasi yang lebih mudah. Saat melihat Wang Lin mengeluarkan teknik memanggil angin, Xue Shenzi bahkan menyombongkan diri dengan mengklaim bahwa teknik warisan Kaisar Abadi Baifan ternyata tidak seberapa. Namun tepat pada saat itulah, Raja Abadi Qing Shui mendadak muncul secara amat dominan. Dengan aura yang menekan, Qing Shui menantang Xue Shenzi untuk mengulangi perkataannya tadi jika memang punya keberanian. Sayangnya, patriark keluarga Yao itu seketika ngagibrik setengah edan hingga tak berani ngeyaping sepatah kata pun. Selain itu, Qing Shui bahkan melontarkan ancaman mengerikan dengan menyatakan bahwa meskipun adik seperguruannya ini masih low mekanik dan telah merugikan keluarga Yao, hal itu sama sekali bukan masalah. Sebab, jauh sebelum alam abadi petir hancur, Qing Shui bahkan sudah pernah membantai leluhur abadi keluarga Yao yang bernama Yao Haiking. Di matanya,
Xue Shenzi yang hanya seorang generasi junior sama sekali tidak ada artinya. Mendengar ancaman tersebut, Xue Shenzi semakin ketakutan dan sama sekali tidak pernah menyangka bahwa Wang Lin yang berasal dari wilayah bintang aliansi ternyata memiliki kakak seperguruan yang begitu mengerikan. Setelah itu, Raja Abadi King Shui mengerahkan kekuatan penuhnya, memamerkan berbagai teknik abadi seperti memanggil angin, menurunkan hujan, hingga mengubah kacang menjadi prajurit demi membantai Xue Shenzi secara habis-habisan. Jika bukan karena Lu Fuzi muncul untuk menengahi, Xue Shenzi dipastikan bakal tewas di tempat hari itu juga. Makanya sejak insiden berdarah tersebut, Xue Shenzi dan keluarga Yao tidak pernah berani lagi mencari masalah dengan Wang Lin. Kemudian, atas perintah Qing Shui, Wang Lin menghadiri upacara penganugerahan gelar immortal yang diselenggarakan oleh Istana Abadi Petir. Pada saat itu, Wang Lin sebenarnya telah menjadi musuh publik di seluruh wilayah bintang All Heaven. Meskipun keluarga-keluarga yang memiliki dendam dengannya tidak dapat menyerang secara langsung karena aturan kompetisi, tatapan penuh kebencian mereka yang seolah ingin mencincang Wang Lin sama sekali tidak dapat disembunyikan. Terlebih lagi, semua tatapan penuh kebencian itu terlihat jelas oleh King Shui. Kebetulan pada babak pertama kompetisi, saat pertarungan antara Wang Lin dan Lu Su mencapai titik didih dan keduanya hendak mempertaruhkan hidup dan mati, Yan Lazy yang ingin menyelamatkan bakat tersebut bertindak untuk memisahkan mereka. Namun, Yan Lazy menggunakan kekuatan yang terlalu berlebihan hingga getaran energinya membuat Wang Lin menderita luka dalam dan memuntahkan darah. Hal ini seketika memicu kemarahan besar Raja Abadi King Shui, dan akhirnya momen yang selama ini ditunggu King Shui untuk memberikan gertakan sekaligus perlindungan mutlak bagi adik seperguruannya pun tiba. Tepat di hadapan Yan Lazy, Qing Shui menggunakan ranah ekstrim untuk membunuh Lu Su dalam sekejap mata. King Shui juga secara tegas membentak Yan Lazy, menyatakan bahwa jika Yan Lazy berani membuat Shu Mu memuntahkan setetes darah, maka ia akan membalasnya dengan mengambil nyawa Lu Su. King Shui bahkan menyindir bahwa ia cuma tidak sengaja salah eksekusi, dan jika Yan Lazy tidak terima, King Shui tidak keberatan untuk bertarung melawannya saat itu juga. Yan Lazy yang memperhitungkan kekuatan dahsyat King Shui serta rencana besar penyerangan ke wilayah bintang aliansi, hanya sanggup tersenyum kecut dan meminta Qing Shui agar tidak salah eksekusi lagi di lain waktu. Setelah kejadian tersebut, Wang Lin memberi hormat secara sopan dan mengucapkan terima kasih kepada King Shui dengan memanggilnya kakak seperguruan. Begitu kata-kata itu keluar dari mulut Wang Lin, seluruh alun-alun seketika gempar dan meletup hebat. Semua orang yang hadir sama sekali tidak pernah membayangkan bahwa Master Demon Shu Mu bukan hanya murid Kaisar Abadi Baifan, tetapi juga merupakan adik kesayangan dari Raja Abadi King Shui. Di antara kerumunan, Sheng Honghu menunjukkan ekspresi penghormatan dan fanatisme yang belum pernah ada sebelumnya. Ia selalu tahu bahwa tuannya memiliki latar belakang luar biasa, namun ia tidak pernah menyangka bahwa tuannya adalah adik seperguruan dari King Shui yang merupakan Raja Abadi tingkat 9. Dalam batinnya, Sheng Honghu semakin yakin bahwa keputusannya untuk mengabdi kepada Wang Lin adalah langkah paling tepat dalam hidupnya. Di sisinya, Zhan Kongli bernapas lega dalam batin dan merasa sangat beruntung karena dulu tidak tersulut emosi untuk menjadi musuh Shu Mu, sekaligus bertekad untuk menempel erat pada Wang Lin di masa depan. Di sisi lain, terdapat Xi Zifeng yang memendam perasaan pada Wang Lin. Sejak Wang Lin menyelamatkan rombongan dari runtuhnya alam abadi petir, Xi Zifeng telah jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya ia merasa latar belakang dan kekuatan keluarganya cukup setara untuk bersanding dengan Wang Lin. Namun saat melihat Wang Lin memiliki pilar pelindung sekelas King Shui, Xi Zifeng menyadari dalam keputusasaan bahwa dirinya mungkin tidak akan pernah bisa menggapai pria tersebut. Sementara itu, keluarga-keluarga kultivasi lainnya langsung mengambil keputusan tegas untuk menjalin hubungan baik dengan Wang Lin. Karena mendekati Wang Lin berarti secara tidak langsung akan mendapatkan perlindungan dari Raja Abadi King Shui. Tentu saja, raut wajah yang paling tragis dan penuh ketakutan berada pada keluarga-keluarga yang pernah memiliki dendam dengan Wang Lin. Mereka yang awalnya berencana untuk menyulitkan Wang Lin selama kompetisi, seketika menyadari bahwa jika mereka nekat melakukan hal bodoh, King Shui tanpa ragu akan membantai dan meratakan seluruh keluarga mereka hingga punah. Sejak saat itulah, status Wang Lin di seluruh wilayah bintang All Heaven berubah total menjadi sosok yang tidak boleh disenggol oleh siapapun. Raja Abadi King Shui secara tidak langsung telah membersihkan seluruh rintangan dan musuh di wilayah bintang tersebut demi adiknya. Pada akhirnya, kita hanya dapat mengakui bahwa kebaikan dan perlindungan King Shui kepada Wang Lin benar-benar murni tanpa batas. Sebab di sepanjang perjalanan kisah novel Renegade Immortal, hampir setiap tokoh yang menolong Wang Lin selalu memiliki motif atau transaksi tersendiri.
Namun Raja Abadi King Sui adalah satu-satunya sosok yang memberikan segalanya secara tulus tanpa pernah meminta imbalan apapun.